Perkenalkan, nama saya Susanti Asih, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 2 tahun 2023 dari LPTK Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin. Saya akan melaksanakan praktek pengalaman lapangan dengan menggunakan metode pembelajaran Project Based Learning atau PJBL. Berikut videonya. Selamat menyaksikan. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Tapi sebelumnya alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya kita bisa memperoleh apa yang kita pelajari pada pagi hari ini bisa berguna bagi kita. Ya, minta salah satu dari kalian untuk maju ke depan untuk memimpin doa. Ya, silakan. Sebelum belajar kita berdoa. Sebelum berangkat ke sekolah juga harus berdoa. Kalau ada waktu dan kesempatan, berdoa itu diharuskan, ya, wajib bagi kita sebagai umat manusia. Apakah ada yang tidak hadir? Adalah yang tidak hadir pada saat ini. Ya, kayaknya semuanya lengkap semua. Kita cuma ada 9 orang, jadi enak untuk kita melihat siapa-siapa yang hadir dan yang tidak hadirnya pada pagi hari ini. Untuk menyemangati pembelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita bernyanyi terlebih dulu. Kita bernyanyi salah satu lagu nasional. Lagu apa? Satu Nusa Satu Bangsa. Hafal semua? Ya, jadi biar suaranya lebih jelas, lebih semangat, lebih baik kita berdiri semua. Berdiri untuk menyanyikan lagu Satu Nusa Satu Bangsa. Begitu ya. Sampai 3. 1, 2, 3. Satu Nusa, satu bangsa, satu bahasa kita, tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, Nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Semangat lagi menyanyinya. Ya, silakan duduk. Makasih. Tangan. Hari ini siap belajar? Ya. Lagi suaranya? Siap. Jadi semangat untuk belajar. Hari ini kita mempelajari tentang peraturan undang-undangan dalam sistem nasional di Indonesia. Apakah tadi malam kalian sudah belajar? Sudah. Semuanya sudah belajar. Jadi siap untuk belajar hari ini. Untuk materi kita pada pagi hari ini, sikap positif terhadap peraturan perundang-undangan. Ya, positif terhadap peraturan perundang-undangan seperti apa yang sudah kita sepakati minggu kemarin, bahwa hari ini kita masuk pada tentang peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional.
tujuannya agar peserta didik dapat menyajikan hasil telaah terhadap perilaku yang tidak sesuai dengan peraturan undang-undangan di lingkungan sekitarnya. Jadi di situ dapat kita lihat bahwa tujuan pembelajaran itu agar peserta didik dapat menyajikan hasil telaah terhadap perilaku yang tidak sesuai. Sebelum kita masuk pada materi yang selanjutnya, kita mengingat kembali apa yang sudah kita pelajari pada minggu kemarin. Pada minggu kemarin kita sudah mempelajari tentang kedudukan dan fungsi Pancasila. Adakah yang tahu dari kalian? Adakah yang masih ingat apa itu kedudukan dan fungsi Pancasila? Kalau kedudukan Pancasila itu apa? Angkat tangan kalau bisa. Angkat tangan. Apa lagi? Angkat tangan. Ya, angkat tangan. Coba salah satu dari ini berdiri untuk menjawab apa kedudukan Pancasila. Pancasila merupakan pandangan hidup bangsa memiliki prinsip utama sebagai dasar negara Indonesia. Dalam kedudukannya yang demikian, Pancasila menempati kedudukan yang paling tinggi sebagai sumber dari segala sumber hukum atau sebagai sumber dasar nasional dalam tata hukum di Indonesia. Ya, silakan duduk. Yang selanjutnya, fungsinya itu apa? Selanjutnya berdiri. Fungsinya penting bagi negara dan masyarakat untuk mewujudkan cita-cita masyarakat yang adil dan makmur melalui pembangunan nasional serta menjadi panduan dalam menyusun undang-undang, kebijakan, dan aturan pemerintah. Ya, berarti itu kita masih ingat, kalian masih ingat tentang apa yang dipelajari pada minggu kemarin. Bagus semuanya. Kan? Semangat ya pada hari ini, semangat untuk bisa mengikuti pembelajaran yang selanjutnya. Ini kalian lihat lingkup penilaian yang ibu nilai pada saat ini, yaitu yang pertama nilai sikap dengan teknik pengamatan, setelah itu penilaian pengetahuan dengan teknik tes tertulis atau menjawab soal esai. Yang selanjutnya penilaian keterampilan, yaitu pada saat praktek atau presentasi nanti. Nah, di situ dapat dilihat dalam lingkup penilaian di situ yang ibu nilai nanti, ya. Selanjutnya tentang aturan undang-undangan dalam sistem nasional, dalam sistem hukum nasional di Indonesia dengan submaterinya sikap positif terhadap peraturan perundang-undangan. Kalian lihat sikap positif terhadap peraturan perundang-undangan nasional. Dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan, warga masyarakat berhak untuk memberikan masukan, baik yang secara lisan maupun tulisan, melalui rapat dengan pendapat, kunjungan kerja, sosialisasi, seminar, dan diskusi. Itu ada sikap positif dalam peraturan perundang-undangan. Jelas semuanya itu. Ada yang mau ditanyakan? Kalau ada yang tidak jelas, silahkan bertanya, bebas untuk bertanya. Kalau ada yang tidak jelas, silahkan bertanya. Nah, kita lihat. Kalau yang disiplin mematuhi peraturan perundang-undangan nasional, apa di situ? Yang bisa kalian amati di dalam gambar itu? Itu di mana itu? Lampu merah. Di lampu merah ini adalah disiplin mematuhi perundang-undangan, mencerminkan sikap
Nah, dengan adanya disiplin ini maka masyarakat bisa merasa nyaman. Berikut masalah yang akan dibahas dalam pembuatan proyek. Nanti kita akan melakukan suatu kegiatan, di mana kegiatan ini akan membentuk suatu proyek, suatu karya yang bisa membuat yang bisa kita lihat secara nyata apa hasil dari pembelajaran yang kita pelajari pada pagi hari ini. Jadi di situ tentukan perilaku yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan di lingkungan sekitar kalian. Nah, di situ nanti salah satu dari kalian untuk bisa mencari atau memperoleh suatu kajian yang bisa dikatakan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang kalian ketahui. Nah, jadi nanti kita akan bentuk kelompok. Di sini ada 9 orang. Jadi nanti kita bagi tiga kelompok, satu kelompok 3 untuk mencari masalah yang mau kita pikirkan pada hari ini. Ada yang mau ditanyakan lagi? Tidak ada? Nanti jelas semua. Di sini nanti kita akan membuat sebuah karya yang berbentuk mading. Tahu kan mading? Tahu. Jadi di dalam satu kelompok ada satu kegiatan untuk membuat suatu karya yang bisa memperoleh atau bisa kita lihat sebagai proyek yang akan dibahas. Coba bagi 3 ini, bentuk 3 kelompok untuk bisa membuat suatu diskusi seperti minggu kemarin. Coba kalian bentuk 3 kelompok. Pilih teman-temannya. Sudah? Ya, bentuk 3 kelompok. Nah, jadi di sini Ibu Minta sudah di kelompoknya. Ibu minta setiap kelompok itu membuat satu perilaku yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Nanti ditulis di papan tulis. Coba diskusikan dulu. Tentang apa yang kalian ketahui perilaku yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Diskusikan cari tentang perilaku yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Salah satu yang mewakili maju ke depan untuk menulis apa perilaku yang tidak sesuai. Tulis nomor 1. Ya, please. Iya, tuh mengonsumsi obat-obatan anak. Yang selanjutnya, kelompok kita nomor 1. 1, 2. Nanti kita akan pilih salah satu apa perilaku yang kalian tulis di depan. Salah
satu. Jadi nanti kita membahasnya sama-sama. Bahas di dalam kelompok. Ya. Selanjutnya lagi. Selanjutnya yang kelompok 3 yang nomor 3. Ya, silakan. Ya, di situ kalian lihat ada 3 perilaku yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Yang pertama di situ adalah mengonsumsi obat-obat terlarang. Yang kedua, melanggar peraturan lalu lintas, dan yang ketiganya tidak menghormati yang berbeda agama. Nanti apakah kesepakatannya yang mana yang dipilih? Nomor 1, 2, atau 3? Cuman ini salah satunya saja yang diambil. Salah satu yang diambil. Jadi nanti kalian buat di satu mading. Kalian buat presentasinya seperti mading. Kalian hias. Tulis apa penyebabnya. Di situ kan dapat dilihat menentukan penyebab dan proses dan masalah tersebut. Yang kedua, menentukan dampak dan masalah tersebut. Sedangkan yang kelompok 3 menentukan cara menyikapi. Judul yang mana yang kalian pilih? Silakan. Yang kesepakatannya yang dipilih dari kelompok 1, 2, dan 3. Jadi yang kalian pilih itu konsumsi obat. Jadi kalian buat di itu di satu lembar. Tulis. Itu di waktu 20 menit untuk mengerjakan ini. Ya. Gunakan pensil. Nah, jangan lupa nanti kalau sudah selesai semuanya kalian menempelkan stiker atau emoji yang sudah ibu siapkan. Apakah di situ kalian merasa di dalam proyek pembelajaran ini menyenangkan, kecewa, lalu sedih? Biasanya satu menulis yang intinya, satu menulis, satu menempel. Bagaimana menurut kalian yang bagus? Nanti kalian akan memperagakan atau mempresentasikan hasil mading kalian di papan tulis presentasi.
Nah, kalian lihat contohnya. Gimana hiasannya? Hiasan mading. Sehingga dalam proyeknya ini, karya-karya ini bisa kelihatan menarik. Yang kedua ada yang hubungannya. Terserah kalian, ya. Terserah kalian mau bikin yang seperti apa, bunga kah, dedaunan kah, atau itu kalau bisa dedaunan yang merambat. Ya, pilih-pilihnya merambat kayak siluman bunga, kan? Kelompok 3 sampai di mana sudah? Ayo kelompok 3 kerjakan. Ini bentuknya belum selesai yang kelompok 3. Seperti contoh kita di itu, menurut kita ada mutiara tak bisa kecilnya. Misalkan ya bisa dibaca, kita hias sedemikian rupanya kan kelihatannya menarik. Ya, udah, ayo, cepetan. Ya, ya, maju ke depan. Maju ke depan, saya di tempat tulis. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang penyebab dan proses dari masalah mengonsumsi obat-obat terlarang. Jadi penyebabnya adalah keinginan untuk mencoba, ingin tampil beda, kurang percaya diri, akhirnya menjadi adiksi, ketergantungan, pengaruh lingkungan pergaulan yang salah, tekanan kelompok sebaya, tergrup, dipaksa, diancam, dijebak, akhirnya terjerumus ke dalam penyalahgunaan narkoba. Ya, jadi kelompok 1 sudah mempresentasikan hasil karya mereka. Nanti dilanjutkan dengan yang kelompok 2. Tangan. Kami dari kelompok 2 menentukan dampak mengkonsumsi obat-obatan terlarang. Dampaknya jika tidak dipatuhi, jika hukum atau aturan dilanggar, akibat yang ditimbulkan adalah sanksi. Hal ini dapat terjadi karena hukum dapat memaksa dan mengikat sehingga mau tidak mau harus ditaati. Nah, jelas semua? Jelas. Hasil karya dari kelompok 2. Ya, tepuk tangan. Kami dari kelompok 3 ingin menyaksikan menentukan cara menyikapi masalah tersebut. Jadi, cara menyikapinya adalah dengan menghindari pergaulan yang membuat seseorang terjerumus ke dalam pergaulan yang tidak baik. Ya. Bagus. Selesai semuanya. Tepuk tangan. Jadi, itulah contoh madu dalam bentuk proyek yang kita bahas pada hari ini. Jadi untuk refleksi siswa, ibu mau bertanya di sini, hal baru apakah yang kalian dapatkan dari pembelajaran yang kalian lakukan? Kami baru pertama kali ini belajar PPKN dengan berbentuk proyek seperti hari ini. Ya, karena di dalam pembelajaran PPKN kali ini adalah kali yang pertama kalian untuk membuat mading. Karena yang biasanya di dalam pembuatan mading ini tergantung
dalam mata pelajaran bahasa Indonesia. Yang selanjutnya ini, yang sekarang ini masuk dalam pelajaran JKN. Setelah itu, ibu punya soal. Tapi soalnya ini kalau yang untuk Madiun tadi, soal nilainya itu per kelompok ibu nilai. Tapi yang ini ibu khusus buatkan untuk per orang. Jadi kalian wajib untuk menjawab LKPD ini berbentuk soal esai, jawab masing-masing, ya. Jawab masing-masing. Itu ada 3 soal. Ya, kalian jawab masing-masing soal tersebut, tulis di jawabannya di bawah. Jawabannya ditulis kayak biasa kan? Tulis. Ini terorangan ya, tidak terorangan. Jawaban masing-masing. Ya. Kelas 8. Tulis nama kelas, hari tanggal ditulis. Itu sambil menilai ya. Ya. Nah, sini ibu akan menilai hasil karya kalian. Yang tadi kelompok kan, nilainya kelompok. Kalau yang presentasi tadi, tapi yang ini perorangan masing-masing. Yuk, kumpulkan. Namanya ya, nanti tinggal namanya. Ya. Jadi kesimpulan yang kita pelajari pada hari ini apa tadi? Diri. Kita sebagai bangsa Indonesia wajib menghindari kejadian persoalan terhadap obat-obatan terlarang. Ya, itulah kesimpulan dari apa yang kita pelajari hari ini. Tepuk tangan. Ya, jadi untuk pembelajaran pada pagi hari ini kita cukupkan sampai di sini. Dan minggu depan lagi kita lanjutkan pada pembelajaran yang selanjutnya. Ya, siap? Mana caranya siap? Bagus. Untuk yang ini pembelajaran kita pada pagi hari ini. Terlebih dulu kita berdoa. Silahkan pimpin doanya. Terima kasih.